Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Drone Conversation, teman-teman. Teman-teman pasti pernah lihat project film ya, project produksi film. Pasti di dalam setup produksi filmnya, teman-teman bakal lihat yang namanya perangkat tata cahaya ya. Dan bahkan jumlahnya itu lebih dari perangkat kameranya itu sendiri ataupun perangkat audio ya. Dan setupnya juga kompleks. Nah, setup tata cahaya ini teman-teman nggak hanya dijumpai di produksi film tapi juga di fotografi dan juga animasi ya yang pakai rigging itu yang pakai motion cap ya kalau dia butuh aktor. Nah, hari ini kita bakal bahas ya kalau di produksi film, produksi videografi atau fotografi aja butuh yang namanya lighting, entah itu artificial ataupun natural. Nah, drone juga ini kan kamera. Apakah dia juga butuh lighting atau enggak ya? Dan dalam kasus apa dia butuh ya? Hari ini kita bakal diskusi soal itu dengan dua tamu kita ya. Yang pertama ada Om Eko nih dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia dan yang kedua ada Om Maul, praktisi drone juga sekaligus pengajar di bidang media termasuk nanti drone ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita bakal diskusiin soal lighting dalam fotografi ya sebagai parameternya dan kebutuhan lighting di video udara ya teman-teman. Kita akan diskusi bohong-bohongan ya. Jadi nanti kalau ada yang mau nuntut nggak boleh. Om Eko, ini ada pertanyaan esensial nih. Sebenarnya gimana kita mendefinisikan tata cahaya atau lighting? Khususnya kalau di Om Eko di bidang fotografi ya, seperti apa? Kalau ngajar di kelas ngomongin fotografi, kita bakal panjang lebar sendiri kalau di materi-materi awal itu tentang definisi. Definisi. Dan kadang-kadang suka terlalu jauh filosofis gitu. Si mahasiswa tuh suka naon sih gitu kan, si dosennya nyebelin pisan gitu. Muter-muter. Tapi menurut aku itu penting Om. Karena kedepannya ketika kita menemukan perkembangan teknologi, terus ketika nanti alatnya berubah-berubah dikit, ketika kita mau ngakalin dengan sesuatu yang lain, kita tahu apa yang harus kita lakukan karena kita paham definisinya apa kan. Iya, gitu. betul. Setuju. Kayak kalau ngomongin lighting, aku jadi mikirin nih, artificial lighting itu apa? Lighting itu secara umum apa gitu kan. Lalu kalau ngomongin lighting, kalau di fotografi ada artificial sama natural light. Natural. Gampang sih kalau kita masuk studio foto, kita udah tahu tuh si mau itu flash atau LED, itu mah pasti artificial. Ya, oke. Kan kalau kita motret di luar ruangan, matahari terbit atau tenggelam, itu udah pasti natural. Dan bikin PR ketika misalnya saya mau motret di ruangan ini, lalu kelihatan mejanya Om nih, lalu ada backgroundnya Bandung Utara gitu kan. Ini lampu ruangan tuh artificial atau natural ya? Ya. Jadi di ruangan itu ada lampu dari ruangan, ada juga cahaya dari luar. Nah gitu. itu, kadang-kadang di situ kita suka mikir. Dan saya juga sebenarnya kalau baca-baca buku fotografi, jarang sih yang bahas sampai situ. Jadi buku fotografi itu sayangnya kalau nggak terlalu filosofis, terlalu praktis gitu. Yang tengahnya nih yang jarang. Iya. Praktis terlalu ke teknis, Iya. filosofis terlalu maknawi begitu ya. Iya, gitu kan. Jadiman banget lah gitu ya. Ya akhirnya mencoba mendefinisikan sendiri sih. Kalau buat aku mungkin lighting natural itu adalah sesuatu yang sudah ada di sana ketika kita ke sana. Oke. Gitu. Cahaya yang sudah ada di lokasi itu ya. Iya betul. Ketika misalnya kita mau syuting di ruangan ini ada nyapa, baik itu dalam keadaan kalau lampu ruangan baik itu keadaan nyala ataupun mati, bisa dinyalain bisa dimatiin karena pada naturalnya di tempat itu orang yang menggunakan ruangannya mungkin nyalain mungkin matiin, bisa jadi ada orang yang nyalain lampu baca siang-siang tuh ada gitu kan. Dan ketika lampunya di situ tungsten terus harus di satu frame dengan cahaya matahari yang bikin. Nah itulah naturalnya ya. Iya, bikin fotografer. Walaupun ada lampu buatan manusia, cahaya buatan manusia. Iya. Gitu. Oke. Dan kenapa natural? Soalnya ya kalau ngomongin terus natural lighting, oke nggak? Ya itulah yang bikin fotografer pusing gitu kan. Aduh warnanya gitu. Iya. Pasti ya apalagi videografer ya, apalagi kalau fotografi udah satu frame kita editing satu frame aja gitu. Bayang kalau lagi ngomongin video gimana nih Om Maul mungkin pernah punya pengalaman nggak nih editing kayak gitu atau enggak ngakalin di lapangannya? Oke.
lighting ya konsepnya. Saya waktu itu motret street art di Braga. Kita blocking rel yang itu, fotonya pagi. Street art itu kan rusuh soal set art lighting. Saya jadi kru dan BTS. Hasil fotonya itu ya jadi kayak malam. Padahal pagi. Dan itu express dia kebut karena kebutuhan buat diupload ke US. Ada konten, jadi teman kliennya itu dapat award produk terbaik di sana, terus ngirim artnya. Ya kita sewa model lah, cewek dan sebagainya gitu, ke masker. Nah ternyata saya ngobrol, oh segini ya edan lighting dalam fotografi pada aslinya kamera darat ya. Ya. Terus kalau fotografi itu kata guru saya, fotografer yang hebat itu harus bisa mengubah siang jadi malam, malam menjadi siang. Makanya saya mikir, Om Andang ngapain dia fotonya pagi-pagi mau bikin konsep malam, kenapa nggak tadi malam atau nanti malam gitu. Benar. Ini yang menarik nih teman-teman, bisa nggak dilakukan oleh, nanti kita bahas di akhir. Kan sama ya film juga, kalau kita lihat ada lagi syuting FTV gitu apa di pinggir jalan gitu ya. Iya. Suka lightingnya banyak banget padahal udah malam gitu. Iya. Nanti pas lihat hasil filmnya, oh ternyata mau bikin siang gitu. Nah bener. gitu kan. Kalau belajar fotografi interior, kita kalau setup ruangan itu dikasih tambahan lighting. Tambahan lighting itu ada dua macam. Ada lighting yang memang nggak ada di situ, jadi diselipin di antara lemari misalnya di bawah meja atau kursi atau di luar frame. Tapi ada juga bola-bola lampu yang diganti dengan watt yang lebih besar, dengan white balance yang berbeda untuk nyamain kalau misalnya standarnya kalau orang zaman analog tuh fotografer interior yang hebat itu ketika sudah bisa memotret ruangan dan ada jendelanya terbuka siang-siang. Ketika cahaya luar yang nggak terlalu biru atau cahaya dalamnya nggak terlalu merah, itu dia udah jagoan gitu. Katanya begitu ya. Artinya kan dia udah bisa nyamain white balance-nya mendekati gitu antara luar sama dalam dan tanpa Photoshop kan. Iya. Gitu. Berarti permainan pengaturan exposure juga ya nanti. Permainan exposure kalau zaman dulu karena white balance-nya kan ada di film ya. Film tuh udah ISO sama kita beli yang film daylight atau film tungsten. Kalau zaman sekarang kita setup kan. Nah nggak bisa tuh kalau motret cahaya yang mix gitu terus auto white balance itu bisa berantakan. Jadi biasanya kita setup manual, entah itu mau di setup ke daylight atau di setup ke fluorescence gitu. Ini kita cari yang paling tengahnya kalau digital. Kalau ngomongin fotografi nih, ngomongin videografi mungkin mirip kali ya. Cuma PR-nya kan kalau misalnya kameranya kemana-mana gitu karena sangat dinamis, gimana caranya nyembunyiin lighting itu? Iya betul. Blockingnya ya, blocking perangkat lightingnya ya jadi PR. Secara prinsip, ini pada kasus apa ini kita butuh artificial lighting di videografi, fotografi, dan pada kasus apa kita nggak perlu gitu, udah cukup cahaya yang natural aja gitu. Fotografi sama videografi jelas berbeda. Untuk lightingnya sama-sama membangun karakter, membangun kedalaman karakter gitu. Karena fokus pada satu objek kan. Misalkan pengen dapat karakter lesung pipi, karakter dari si objeknya. Kalau videografi kan naratifnya gambar bergerak. Satu itu. Kalau videografi itu lebih susah lagi, fotografi lebih susah lagi. Karena gambar yang tidak bergerak. Melukis dengan cahaya, fotografi kan itu kan. Menggambar cahaya. Nah, posisi lighting tadi artifisial. Itu bagian how to make art, bagaimana membuat seni gitu. Seni itu menangkap realita dan melebih-lebihkan gitu. Bagaimana dapat detailnya, ada soft light, ada hard light. Ketika siang kita harus punya diffuser gitu. Nah, kebetulan hari ini saya juga supervisi lagi syuting anak-anak saya, terus saya ada kesempatan ke sini. Ya sama bawa lighting dan sebagainya. Ada K-light gitu kan. Itu untuk fotografi dan videografi darat pakai kamera konvensional itu nyawanya lighting. Terus kalau yang udah lama gitu kan,
kayak landscaper gitu kan. Ada juga yang momennya itu golden hour, terus senja dan sebagainya. Itu memang satu, dia nggak memakai artificial lighting, jadi natur aja. Oke, berarti sama kayak di fotografi ya teman-teman. Cahaya itu adalah nyawanya gitu ya. Iya. Nggak ada cahaya, di antara tidak ada cahaya itu tetap dikejar cahayanya. Makanya muncullah ada 10 bit, ada 12 bit ya. Supaya si kamera itu bisa menangkap cahaya serendah mungkin yang bisa dia bisa tangkap sebagai warna. Oke. Ya, gimana di fotografi Om? Sekarang kalau ngobrolin itu pertama kali saya belajar itu belajarnya di kamera. Karena belajar di kamera dulu cuma nangkep cahaya aja. Kenapa saya bilang nangkep cahaya? Apa adanya, saya nggak pernah pikirin gitu kan. Yang penting momennya apanya. Ketika saya belajar fotografi lighting, barulah mikir ada key light, ada highlight, ada shadow. Bahkan shadow pun bisa diatur intensitas cahayanya gitu kan. Kalau high contrast ya udah nggak ada sama sekali gitu. Ternyata kayak gitu ya. Ketika udah belajar lighting artificial panjang lebar, balik lagi keluar nih ke jalanan, landscape, saya mulai ketemu orang-orang fotografer tua. Fotografer senior. Iya, fotografer senior yang motret bawa kamera aja dengan lighting, kan ini cuma flash doang satu. Oke. Pas motret dilihatin hasilnya, kita diskusi gitu kan. Di situ tetap ada kedalaman walaupun dia motret orang gitu. Berarti kan sama nih ngomongin lighting. Karena ketika ngomongin lighting kan tujuannya kita mau bikin kedalaman ruang dan sebagainya. Wah, ternyata key light, highlight, shadow itu tetap diperhatikan walaupun lightingnya antara ada dan tiada. Artinya misalnya cuma pakai flash doang yang nempel di kamera atau bahkan dengan pencahayaan yang ala kadarnya. Ala kadar itu sekarang lagi mendung kah atau lagi terang kah? Ketika saya di lapangan mau motret misalnya ngejar momen, apa yang harus saya lakukan gitu. Karena mungkin nature-nya orang Indonesia kalau ngomongin fotografi itu hidupnya dari jurnalistik ya. Yang motret harus bisa apapun dengan alat yang seadanya tapi menghasilkan foto yang kalau dari momen udah pasti tapi secara teknis juga harus bagus gitu kan. Saya mulai belajar, ternyata ngomongin lighting atau istilah saya kalau di kelas komponen lighting tadi ada key light, ada highlight dan sebagainya, itu nggak berarti ngomongin lampunya. Lampu itu bisa ada bisa nggak ada, tapi ketika hasil foto itu jadi kita bakal ngomongin cahaya utamanya dari arah mana nih gitu. Nah ketika udah ngomongin itu saya mulai berpikir beyond kan, artinya sumber cahaya itu bisa apa aja ya, kita mikirin saya mau motret apa, sumber cahayanya dari mana, cukup atau enggak. Begitu pula ketika saya udah terjun ke fotografi udara pakai aerial gitu ya, sama aja nggak nemu masalah. Buat saya mirip-mirip sama fotografi landscape. Yang jadi permasalahan ketika mulai main FPV nih. Kenapa? Nah ini yang menarik ya teman-teman. Kalau udah drone mungkin udah ke videografi ya mungkin. Apalagi FPV itu benar kata Om Eko. Nah, tapi yang saya penasaran juga nih karena videografi ini kan agak dinamis ya, bergerak gambarnya. Terus bergerak, dan walaupun kita bisa bikin cut to cut gitu, tapi pada beberapa scene yang agak panjang durasinya itu kan kadang-kadang kita mengalami perubahan cahaya ya gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba lagi nge-shoot terik, tiba-tiba drop cahayanya. Itu pernah. Nah itu gimana Om? Cara Om mengatasinya itu? Saya pernah ngerjain proyek dari Galeri Nasional. Itu proyeknya adalah ngedata karya-karya maestro seni rupa Indonesia. Yang saya harus foto itu karyanya Pak Nyoman. Di Bandung. Nyoman Warta. Ya. Wah, PR. Saya motret kamera darat, pakai drone, pakai FPV, borongan gitu ya. Ada tim gitu kan, cuman ya pengen minta video dan sebagainya. Emang itu situasi saya motret dari pagi sampai siang. Di lapangan ya motretnya kan benda ya, sama aja kayak foto produk.
dan sebagainya. Patung, objek patung Iya, iya, Panyaman, terus cahaya mendung, terang kebagian semua. Fotografi darat aman lah ya, aman. Nah, selanjutnya saya bikin video movement karena itu patung, saya pakai FPV jadi belusukan ke kakinya. Ya, waktu itu patungnya di Bandung, patung bola, karena saya ditugaskan di Bandung. Ya udah, itu pakai FPV dan sebagainya. Kesulitan sama Om, FPV kan dinamis. Movement ketika belok ke sini ininya udah kontras banget Iya. gitu. Nah, itu dia. PR-nya. Itu ngakalinnya satu pakai CPL. Nah, terus hasilnya kan kita harus upload di webnya, ya tetap editing gitu sendiri. Berarti di creative style, white balance, ada pendekatannya gitu. Berarti post processing ya, mau nggak mau ya, Iya. dialog gitu. Ya, ujung-ujungnya orang-orang post pro ini juga bekerja keras ya. Sebaik apapun kita ngambil gambarnya. Iya. Tapi benar sih kata Om Novian waktu itu, sebagus-bagusnya kita nge-shoot, tetap di akhir itu meskipun cuma 1% itu tetap ada touch up gitu. Iya, dan tambahin ya, bukan karya kan, itu kan pesanan ya. Motret banyak, itu dikurasi lagi Om, saya kirim. Terus yang dipajang di webnya buat kebutuhan database, itu yang lolos kurasi. Oh ya, ini masuk, ya ini enggak, ini masuk gitu. Sebagainya. Ada yang ini enggak dipakai ya, yang ini walaupun benar komposisinya, ini tune-nya agak sama, itu nyocokinnya. Saya motret dari jam 6:30 sampai jam 10 ngejar itu. Iya. Normalnya dari atas jam 10 ke jam 12 itu kan lebih overexposure. Saya dari atas teh bayangannya banyak. Iya. Itu pokoknya. Nah itu ya ribet ya teman-teman. Makanya lighting ini orangnya khusus juga nih. Jadi kamera sendiri, lighting sendiri lagi. Oke, nah ini teman-teman kita coba masuk ke tata cahaya ya atau kebutuhan cahaya di video udara ya. Kalau tadi kan kita udah lihat ya segimana kompleksnya tuh kebutuhan cahaya, baik yang kita bikin sendiri ataupun yang cahaya natural pada videografi konvensional atau fotografi konvensional. Nah, gimana dengan video udara ya atau fotografi udara? Adakah di momen-momen tertentu para teman-teman pilot ini juga butuh untuk memanipulasi cahaya? Nah, atau benar-benar harus ngandelin cahaya alam aja nih, kemudian akhirnya lari ke pengaturan exposure. Oke, langsung aja saya lempar ke Om Eko dulu. Gimana Om? Kalau di videografi udara kebutuhan cahaya? Oke.